Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vita Sony. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dan menjelaskan sedikit terkait soal dari mata kuliah Manajemen Fungsional bagian keuangan. Oke, jadi di sini ada table of contents atau daftar isi. Yang pertama kita akan membahas tentang Introduction to Corporate Finance, kemudian Time Value of Money, ada Discounted Cash Flow Valuation, investment criteria, dan capital investment decision. Langsung saja ke bagian pertama, di sini ada Introduction to Corporate Finance. Jadi, seorang manajer keuangan itu mengambil 3 keputusan penting. Yang pertama ada capital budgeting, kedua ada capital structure, dan yang ketiga adalah working capital management. Nah, capital budgeting adalah investasi jangka panjang apa yang harus perusahaan pilih. Kemudian capital structure adalah kombinasi atau proporsi optimal antara utang dan modal untuk pembiayaan perusahaan. Sedangkan working capital management adalah modal kerja atau pendanaan jangka pendek yang diambil oleh perusahaan. Nah, untuk bentuk bisnisnya ini dibagi menjadi 3, ada perorangan, partnership, dan corporation. Untuk umur bisnis, kalau perorangan dan partnership itu terbatas, bergantung pada usia dari pemilik dan juga partner. Untuk liability atau utang itu bersifat tidak terbatas, kecuali untuk limited partner. Kemudian untuk liquidity atau ownership, di sini kepemilikan cenderung sulit untuk dipindah tangankan. Dan untuk permodalan juga agak sulit untuk didapat. Sedangkan untuk corporation, di sini umur bisnis tidak terbatas. Kemudian juga hutang terbatas karena adanya pemisahan aset antara aset pemilik dan juga aset perusahaan. Kemudian untuk ownership juga relatively mudah dipindah tangankan, terutama untuk saham-saham, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, dan juga financial resources di sini lebih mudah untuk diperoleh. Kemudian di sini ada tujuan dari financial management, yaitu adalah ultimate goal seorang manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai saham perusahaan atau shareholders wealth. Bagian kedua adalah time value of money. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, mengapa waktu itu penting untuk kita konsiderasi dalam keputusan keuangan. Nah, hal ini karena time itu mengubah value dari uang, time value of money. Jadi, ilustrasi sederhananya adalah ketika uang 1 juta saat ini nilainya lebih besar daripada uang 1 juta saat 10 tahun yang akan datang. Misalkan, saat ini kita bisa membeli handphone dengan 1 juta. Namun, bisa saja 10 tahun kemudian, 1 juta itu tidak cukup lagi untuk membeli sebuah handphone. Jadi, value-nya berubah. Value dari uang itu berubah seiring waktu. Makanya time mengubah value dari uang. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis bunga. Ada 2, yang pertama bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana atau simple interest adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja atau prinsipalnya saja. Nah, sedangkan bunga majemuk atau compound interest itu adalah bunga yang dihitung atas jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Jadi di sebelah kanan ini kita bisa lihat bahwa kurva dari simple interest itu lebih rendah dibandingkan compound interest karena compound interest ini bunganya berbunga lagi, jadi menggulung bunganya. Oleh karena itu tingkat pengembalian dari compound interest juga lebih tinggi dibandingkan simple interest. Karena kita telah mengetahui bahwa uang itu dipengaruhi oleh waktu, makanya ada ini present value dan future value. Future value itu adalah nilai uang di masa yang akan datang, sedangkan present value adalah uang saat masa kini. Jadi kalau untuk rumusnya mudah, future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N. Present value tinggal dibagi, future value dibagi discounted rate-nya ini, 1 plus I pangkat N. Oke, jadi I ini adalah discount rate ya, sedangkan N adalah periode, jumlah periode. Nah, ini I discount rate adalah rumusnya seperti ini, future value dibagi present value, pangkat 1 per N minus 1, dan N ini adalah rumus untuk menghitung jumlah periode apabila yang ditanyakan adalah jumlah periodenya.
Nah, bagian ketiga adalah discounted cash flow valuation. Nah, pertama adalah annuity. Annuity adalah pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Nah, ada dua jenis. Yang pertama ada annuity due, ini kalau pembayarannya dilakukan setiap awal periode, sedangkan ordinary annuity adalah ketika pembayarannya dilakukan di akhir periode. Nah, ini kemudian ada rumus dari annuity. Mungkin juga sudah dijelaskan di kelas masing-masing bahwa rumus dari future value ordinary annuity ini ada A dikalikan dengan 1 plus I pangkat N minus 1 per I. Nah, A ini adalah jumlah payment, pembayaran yang dilakukan secara berkala. Sedangkan kalau untuk annuity due, ini tinggal dikali 1 plus I. Nah, ini rumus juga untuk yang present value, bisa dilihat sendiri di slide. Berikutnya adalah growing annuity. Sama saja dengan annuity yang biasa, namun di sini ada growing-nya, yakni berarti pembayarannya itu meningkat setiap periode dengan persentase yang konstan. Oleh karena itu rumusnya berubah di sini. Ada G, ada unsur G, yakni growth-nya, growing-nya. Oleh karena itu rumusnya C per R minus G dikali 1 minus 1 plus G per 1 plus R pangkat N. Seperti yang tertera di slide ini. Kemudian ada perpetuity. Nah, secara definisi, perpetuity itu adalah pembayaran yang berlanjut selama-lamanya. Ada dua jenis, ada constant dan growing. Kalau untuk constant perpetuity, tinggal C dibagi R. Sedangkan kalau untuk growing, C dibagi R minus G. Ada growth di sini, ada growing-nya. Oke. Kemudian ada effective annual rate. Nah, ini metode yang digunakan untuk membandingkan alternatif investasi yang memiliki periode compounding yang berbeda. Rumusnya adalah 1 plus I dibagi M pangkat M minus 1. M di sini adalah number of compounding period in a year. Jadi, alternatif investasi tersebut kita ekuivalenkan menjadi 1 tahun. Oleh karena itu, kalau daily, M-nya menjadi 365, monthly menjadi 12, quarterly menjadi 4, semi-annually menjadi 2, dan annually tetap menjadi 1. Nah, ini contoh dari soalnya. Jadi misalkan ada Bank A ini menawarkan investasi dengan bunga 15% compounding daily. Oleh karena itu berarti tinggal masukkan ke dalam rumusnya 1 plus 15%, ini diketahui di soal, kemudian 365 itu adalah daily, karena ada daily menjadi 365, pangkat 365 minus 1. Berarti didapatkan bahwa efektif annual rate dari Bank A adalah 16,18%. Kemudian untuk Bank B di sini, dia menawarkan investasi 15,5% compounding quarterly. Berarti untuk menghitung efektif annual rate-nya adalah 1 plus 15,5% dibagi 4, karena dia quarterly, kemudian dipangkatkan 4 juga, dikurang 1. Oleh karena itu didapat bahwa efektif annual rate dari Bank B adalah 16,42%. Nah, untuk Bank C di sini karena dia udah annually, nggak usah dihitung nggak apa-apa, langsung aja 16%, namun kalau masih mau dihitung juga hasilnya akan sama. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa investasi yang paling menguntungkan di sini adalah investasi yang ditawarkan oleh Bank B, karena pengembaliannya paling tinggi. Begitu. Next adalah bagian keempat, investment kriteria. Nah, ini menyangkut keputusan capital budgeting, salah satu keputusan paling krusial oleh manajer keuangan. Sedikit review, jadi capital budgeting adalah keputusan investasi jangka panjang apa yang harus dipilih oleh perusahaan, atau proses decision making dalam menerima atau menolak proyek investasi. Karena itu capital budgeting ini berhubungan dengan fixed asset, karena dia jangka panjang biasanya. Oke. Next, investment rules atau investment kriteria. Ada 6 kriteria utama. Yang pertama adalah net present value, yang kedua ada payback period, ketiga discounted payback period, yang keempat ada internal rate of return atau IRR, yang kelima ada average accounting return, dan yang keenam ada profitability index. Oke,
Net present value atau NPV. Ini adalah selisih dari uang yang masuk, tapi kita present value kan terlebih dahulu, dengan uang keluar atau initial outlay dari suatu proyek. Nah, decision rule-nya adalah investasi diterima apabila NPV lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Karena berarti investasi tersebut menambahkan nilai perusahaan dan memperkaya shareholders. Keuntungan dari NPV adalah NPV ini memperhitungkan seluruh cash flow yang diterima dan juga menggunakan konsep time value of money. NPV ini dikonsepkan sebagai kriteria yang paling baik dari semua kriteria yang ada. Kemudian payback period. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan initial outlay atau waktu balik modal. Jadi, kita menerima investasi apabila periode payback-nya kurang dari periode yang telah ditentukan. Keunggulan dari payback period ini adalah yang pertama, dia mudah dimengerti, sederhana perhitungannya. Kemudian, apabila ada cash flow yang berubah, perhitungan bisa disesuaikan dengan mudah pula. Namun negatifnya adalah perhitungannya hanya sebatas pada periode cut-off point saja, jadi tidak memperhitungkan periode setelah cut-off point-nya. Kemudian dia juga tidak memperhitungkan konsep time value of money. Oleh karena itu dia bisa bias dalam long-term projects. Kemudian ada discounted payback period. Nah ini sama, dia mengukur waktu balik modal, namun cash flow-nya akan didiskon terlebih dahulu, yakni memperhitungkan discounted rate-nya. Decision rule-nya juga masih sama, jadi menerima investasi apabila periodenya kurang dari periode yang telah ditentukan oleh perusahaan. Positifnya dia memperhitungkan time value of money, namun negatifnya dia juga masih tidak memperdulikan cash flow setelah cut-off point dan bisa bias dalam long-term project. Next adalah IRR. Nah, ini adalah mengacu pada interest rate yang menyebabkan NPV dari sebuah project itu menjadi 0. Untuk mendapatkan IRR ini kita harus trial and error. Okay. Decision rule-nya adalah investasi diterima apabila IRR lebih besar daripada discount rate-nya. Keunggulan dari metode ini adalah dia memperhitungkan time value of money dan menghitung seluruh cash flow yang ada. Namun negatifnya tidak dapat digunakan pada proyek yang bersifat mutually eksklusif dan tidak dapat diaplikasikan pada non-conventional cash flow atau cash flow yang berubah-ubah. Oke, keputusan yang dihasilkan oleh IRR ini pasti sama dengan keputusan yang diarahkan oleh NPV. Jadi kalau NPV-nya itu mengarahkan untuk mengambil proyek, maka IRR juga akan mengacu pada hal yang sama, yakni mengambil proyek. Nah, ini adalah contoh dari non-conventional cash flow. Jadi misalkan nih, periode pertamanya dia negatif, kemudian yang keduanya dia positif, namun ketiganya dia negatif lagi. Nah, ini akan menghasilkan IRR yang multiple, jadi lebih dari 1. Nah, untuk kasus ini dia IRR-nya sebesar 10% dan 20%. Jadi kita sebagai manajer keuangan akan bingung nih, yang mana yang kita ambil. Jadi IRR tidak dapat diaplikasikan apabila cash flow-nya itu bersifat non-konvensional. Oke, selanjutnya adalah average accounting return. AAR, ini rumusnya adalah average net income dibagi average book value. Keunggulannya adalah dia mudah dihitung, terus kekurangannya dia menggunakan arbitrary benchmark cut-off rate, dan juga tidak berdasarkan cash flow atau market value, karena dia berpacu pada book value. Jadi tidak merepresentatifkan nilai saat ini. Decision rule-nya adalah investasi diterima apabila AAR lebih besar daripada present value. Yang terakhir adalah profitability index. Nah, ini adalah cost and benefit ratio. Jadi menghitung benefit dari per unit cost-nya. Decision rule-nya adalah investasi diterima apabila profitability index lebih dari 1. Nah, rumusnya present value dari future cash flow dibagi dengan initial cost atau initial outlay. Keunggulan dari metode ini adalah mudah dimengerti, kemudian juga mirip dengan konsep NPV, umumnya akan mengarahkan pada keputusan yang sama, dan juga dia berguna pada saat modal investasi terbatas atau capital rationing.
Negatifnya tidak dapat diaplikasikan pada mutually exclusive projects. Oke, bagian kelima adalah making capital investment decisions. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa financial decision itu diambil dari cash, bukan dari earning atau pendapatan. Oleh karena itu kita harus pertama-tama bisa mengidentifikasi mana yang masuk ke dalam incremental cash flow dan yang mana yang bukan. Nah, incremental cash flow ini adalah perubahan arus kas. Yang pertama ada sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat diperoleh kembali. Contohnya adalah consulting fee. Apabila kita telah berkonsultasi, mengeluarkan biaya consulting, maka terlepas dari kita mengambil atau tidak mengambil proyek, biaya tersebut tidak dapat dikembalikan. Nah, oleh karena itu, sunk cost ini tidak termasuk incremental cash flow. Kemudian opportunity cost. Nah, ini adalah kesempatan yang hilang karena memilih project yang bersangkutan. Ini termasuk incremental cash flow. Kemudian ada allocated cost. Ini jelas biaya yang dikeluarkan dari sebuah project. Ini masuk ke dalam incremental cash flow. Kemudian ini ada side effects. Ada dua, erosion dan sinergi. Erosion itu apabila produk baru mengurangi cash flow dari produk yang sudah ada. Jadi misalkan iPhone. Nah, peluncuran iPhone 13 itu akan mengurangi penjualan dari iPhone sebelumnya, seperti iPhone 12, iPhone 10, begitu. Sedangkan yang sinergi ini, dia apabila produk baru menambah cash flow dari produk yang sudah ada. Misalkan kita membeli sebuah smartphone yang baru, karena itu kita biasanya membeli juga casingnya, kemudian membeli juga anti goresnya. Oleh karena itu disebut sebagai sinergi. Nah, ini termasuk incremental cash flow. Kemudian ini adalah operating cash flow, yakni arus kas masuk dan keluar dari proses operasional proyek. Ada 3 metode, ada top down, bottom up, dan textual. Nah, rumusnya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Oke, sekian dulu untuk materinya. Kita akan lanjutkan dengan soal dari manajemen fungsional keuangan. Oke, jadi di sini ada contoh soal dari uh, capital budgeting dan investment kriteria. Jadi misalkan di sini diketahui di soal bahwa equipment investment-nya itu seharga 200 juta, kemudian untuk equipment-nya akan didepresiasi dengan menggunakan metode straight line atau garis lurus, dan juga economic life dari equipment-nya adalah 10 tahun, tapi periode penggunaannya hanya 5 tahun. Jadi bisa kita hitung untuk depresiasinya, tinggal kita bagi 200 juta dibagi 10 tahun. Kemudian untuk salvage value itu sebesar 25 juta. Jadi di akhir periode ketika kita ingin menjual equipment ini masih kita mendapatkan uang sebesar 25 juta. Kemudian ada di sini initial NWC sebesar 8,5 juta. Kemudian fixed cost 3 juta per periode. Corporate tax sebesar 20%. Required rate of return sebesar 18%, dan durasi payback period itu adalah 2 tahun. Nah, diketahui pula di soal bahwa sales unit itu di periode pertama 500.000, kedua 550.000, ketiga sekian, keempat sekian, dan kelima sekian. Untuk sales price di sini diketahui pada tahun pertama itu harganya 1.000 dan terus meningkat 10% per periode. Berarti periode kedua tinggal kita tambahkan 10%-nya, begitu pula dengan periode ketiga dan periode keempat serta periode kelima. Ini formulanya. Kemudian untuk variable cost di sini juga misalkan di soal dia akan terus meningkat 30% setiap periode. Berarti apabila kita mengetahui di soal itu variable cost di tahun pertama adalah 400, berarti di periode kedua tinggal kita tambahkan 30%. Berlaku pula pada periode berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan sebaiknya mengambil atau menolak investasi ini yang diketahui di soal ini. Nah, kita pertama-tama melakukan projected income statement.
Sales unitnya tadi diketahui di soal, yang ini tinggal kita pindahkan ke sini. Kemudian sales price-nya juga tadi kita sudah hitung, ini tinggal kita pindahkan pula ke sini. Oke, next ada sales revenue. Jadi seperti yang kita tahu untuk menghitung revenue atau pendapatan, kita tinggal mengalihkan antara quantity dan juga harga. Jadi kita kalikan ini dan ini menjadi 500 juta. Begitu pula selanjutnya ini tinggal kita kalikan antara sales unit dan sales price. Setelah dapat sales revenue, kita menghitung variable cost. Nah, jangan lupa karena variable cost itu per unit, maka dari itu 400 di tahun pertama ini kita kalikan terlebih dahulu dengan sales unitnya 500.000. Didapat 200 juta. Berlaku sama juga dengan periode berikutnya. Jadi berarti 520 dikali dengan 550.000. Dan berikutnya, periode ketiga, keempat, kelima juga sama. Nah, untuk menghitung gross profit ini, kita tinggal mengurangi antara sales revenue dan variable cost. Kita dapat di sini gross profit. Kemudian kita hitung fixed cost, tadi diketahui di soal bahwa dia 3 juta per year. Oke, berarti kita tinggal buat di sini konstan 3 juta per tahun. Depresiasi tadi kita sudah hitung menggunakan straight line method ya di sini 20 juta per tahun. Kemudian untuk menghitung EBIT-nya, kita tinggal mengurangi dari gross profit dikurang fixed cost dikurang depresiasi. Nah, ini dapat jumlah dari EBIT-nya. Kemudian jangan lupa untuk kita kurangi tax dulu. Tax ini kita dapat dari soal itu sebesar 20%. Jadi 20% dari EBIT itu merupakan corporate tax. Nah, kita dapat di sini net income, kita tinggal mengurangi EBIT dikurang dengan tax. Dapatlah sekian. Ini dapat dihitung juga dengan periode-periode berikutnya. Kemudian kita menghitung projected capital requirement. Nah, tadi diketahui di soal bahwa kita membutuhkan initial NWC itu sebesar 8,5 juta, berarti minus di tahun ke-0, 8,5 juta. Kemudian NWC recovery ini misalkan NWC-nya dikembalikan di akhir periode. Jadi kita positifkan kembali NWC-nya di tahun kelima. Kemudian kita membuat projected capital spending. Nah, misalkan tadi diketahui disoalkan initial outlay-nya dia minus 200 juta untuk membeli alatnya. Kemudian alat tersebut atau proyek ini cuma dilakukan hingga periode kelima, jadi masih ada sisa salvage value ketika kita menjual di periode kelima, karena alatnya ini masih bisa digunakan hingga 5 tahun lagi. Berarti 25 juta ini menjadi nilai yang kita peroleh saat kita menjual alat tersebut. Namun jangan lupa kita harus mengurangi terlebih dahulu dengan tax. Tadi kan diketahui di soal bahwa taxnya itu 20%, berarti 25 juta dikali 20%. Itu untuk pajaknya. Oleh karena itu, nilai bersih dari capital spending di tahun kelima adalah 20 juta. Kemudian ada projected operating cash flow. Nah, tadi kita sudah ketahui ini informasi EBIT, tax, dan depresiasinya itu diambil dari yang ini EBIT, kemudian depresiasinya yang ini, dan juga tax-nya yang ini. Oke, kita tinggal pindahkan saja. Kita pindahkan, kemudian kita lihat untuk menghitung OCF ini, EBIT dikurang tax ditambah depresiasi. Kenapa kita tambahkan depresiasi? Karena depresiasi ini adalah beban yang tidak kita keluarkan cash-nya. Oleh karena itu, cash-nya tetap ada di perusahaan. Jadi kita tambahkan depresiasi. EBIT dikurang tax ditambah depresiasi. Jadilah OCF, Operating Cash Flow. Nah, kemudian kita menghitung projected total cash flow. Kita satukan dari perhitungan kita sebelumnya. Untuk capital spending, tadi membeli alat sebesar 200 juta di tahun ke-0, kemudian alat tersebut akan dijual sebesar 20 juta di tahun kelima, ini sudah input tax. Kemudian OCF-nya, ini sudah kita dapatkan di perhitungan sebelumnya yang ini, tinggal kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk yang
NWC ini initial NWC-nya tuh 8,5 juta, ini minus di tahun ke-0, kemudian dikembalikan di tahun ke-5. Untuk projected cash flow ini kita tinggal mengakumulasikan dari tabel sebelumnya ini. Jadi kan tahun pertama tadi kita membutuhkan modal untuk membeli alat dan juga initial net working capital, berarti minus sebesar 208,5 juta. Kemudian untuk yang ini kita tinggal pindahkan saja sampai tahun keempat karena tidak ada hal lain. Nah, untuk yang tahun kelima ini, karena kita menjual alat di tahun kelima sebesar 20 juta input tax, kemudian juga untuk OCF-nya sebesar 387 juta 562.000, dan NWC-nya dikembalikan di tahun kelima, berarti kita tambahkan semua tiga hal ini menjadi 416 juta sekian. Nah, jangan lupa kita juga perlu menghitung discounted cash flow-nya. Jadi kita present value-kan. Kita present value-kan cash flow dari tahun pertama hingga tahun kelima. Rumusnya seperti yang tadi dijelaskan di materi, present value sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi kita tinggal di sini 241.600.000 dibagi 1 plus tadi required rate of return-nya itu sebesar 18%. Kemudian kita pangkatkan 1. Yang ini kita pangkatkan 2 dan berlaku pula sebaliknya, seterusnya. Jadi yang ini berarti sekian, oke, dibagi dengan 1 plus tadi 18% pangkat 2. Berlaku pula di tahun ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian di sini kita masukkan ke investment kriteria yang telah kita pelajari sebelumnya. Berarti untuk NPV kita mengambil present value, cash flow yang sudah di present value. Berarti sum dari ini semua. Ternyata positif, berarti menguntungkan. Kemudian IRR kita hitung. Nah, ini kalau di Excel tidak perlu trial and error, kita bisa langsung menggunakan rumus sama dengan IRR. Tapi kita menggunakan, jangan lupa kalau di Excel itu dari projected cash flow, jadi yang tidak didiskon. Nah, ini yang di sini didapat bahwa rate-nya sangat besar, ini sampai ratusan persen. Kemudian untuk profitability index, kita tinggal hitung benefit, ini cash flow-nya dibagi dengan cost yang kita keluarkan di awal. Ini sangat besar juga, 4, sekian, positif. Kemudian untuk payback period-nya kita hitung di sini CF-nya, cash flow. Nah, ini kalau misalnya kita menghitung payback period, maka cash flow yang kita ambil adalah yang ini. Yang belum didiskon. Tapi kalau yang ditanya adalah discounted cash flow, berarti yang kita ambil adalah yang ini. Yang telah didiskon atau yang telah di present value kan. Setelah kita menghitung payback period-nya, ternyata proyek ini balik modal sebelum 1 tahun. Jadi 0,8 tahun, berarti sekitar 9 bulanan sudah balik modal. Oke, berarti itu juga menunjukkan hal yang positif karena dia balik modal sebelum 2 tahun. Yang tadi diberikan informasi di soal. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah investasi sebaiknya dilakukan, karena semua kriteria investasi menunjukkan hasil yang baik, NPV positif, IRR melebihi required return, payback period di bawah 2 tahun, dan profitability index juga positif, lebih dari 1. Nah, ini oleh karena itu, kita menyimpulkan mengambil proyek yang ada di soal ini. Oke, mungkin sekian tutorial dari manajemen fungsional keuangan, semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, sekian dan terima kasih.